maaf jadi kepotong ya Sam ya. Saya ada tamu ini. Tadi teh sampai ada yang bilang bahwa akan itu nggak kuali. Ini yang ketiga kan? Iya. Ini yang bahaya. Pernah bilang katanya bahwa Habib Lutfi itu masuk dikarenakan beliau itu masuk ke pemerintahan. Jadi apa itu lupa lagi saya tanya jabatan teh. Nasi badan Wantipres. Wantipresnya, Wantipres. Saya pernah membahas tentang beliau Al Habib Lutfi bin Yahya. Beliau kan masuk Wantipres. Lalu di awal video itu saya menjelaskan bagaimana jika ulama itu masuk ke pemerintahan. Ya. Itu kan di Ihya Ulumuddin juga kan ada. Sok saksikan ngaji kan. Di Ihya dijelaskan bagaimana ulama jika dekat dengan penguasa. Saya detail dulu ngejelasin dalil bukan kata saya. Seperti halnya kata Hujatul Islam Imam Ghazali dan juga para ulama-ulama tasawuf yang lainnya. Tapi kan itu saya lanjutin penjelasannya. Saya menjelaskan bahwasannya mungkin Habib Lutfi sampai mau terjun ke pemerintahan bisa saja karena negara ini sudah semakin kacau balau misalkan, dan beliau khawatir takut ada apa-apa sehingga beliau terjun agar lebih mudah untuk ngageingkeun lah kalau kata orang saudara, mengingatkan ketika misalnya ada umaro yang misalnya keluar dari syariat agama misalnya, itu kan Wantipres itu kan jabatan yang tinggi kan. Jadi posisinya saya itu bisa saja itu menjadi rukhsah dari Allah, kita tidak boleh suudon dulu misalnya, maksudnya seperti itu. Kalau posisinya rukhsah, boro-boro urusan seperti itu, sholat aja kan nggak mampu berdiri, bisa bari duduk. Kalau orang sakit nggak bisa duduk, bari sare kan, bari ngedang gitu kan, bari tidur-tiduran sampai tangan sudah tidak bisa ngangkat tapi otak masih waras karena nyawa masih di badan, can pikun, can lali. Itu kan sampai kode ngedik doang, itu sholat. Begitupun dengan yang dilakukan Habib Lutfi, bisa saja beliau itu ahli ilmu, beliau itu pimpinan Jatman Toriko yang ada di seluruh Indonesia. Nah, adapun ketika misalnya saya membahas itu kan saya dilanjutin. Nah, mungkin banyak orang-orang licik-licik munafik tukang fitnah yang akan mempertanggungjawabkan dunia akhirat. Demi Allah saya tidak pernah mengatakan Habib Lutfi ulama sufi, karena itu videonya tidak beres. Coba total baca diberes, total misal kalau ada seperti itu. Karena kalau orang videonya total beres dibaca, saya dengan jelas, dengan gamblang, dengan detail mengatakan bahwa mungkin saja beliau mungkin ini sudah benar-benar madorot yang insya Allah itu menjadi rukhsah seandainya ketika ulama dekat penguasa itu adalah jelek. Tapi kan ketika posisi situasi kondisi berbeda akan seperti itu. Nah lalu mungkin ini yang saya rasakan ketika ada mulai orang-orang yang memfitnah. Saya sih nggak tahu, banyak sih jamaah yang mengatakan kan banyak nih yang bikin konten tentang akan fitnah akan dan sebagainya, apakah itu jamaah saya ataupun hukumnya kaum muslimah dengan berbagai topik yang mungkin hampir sama persis yang ditanyakan oleh Samsi kepada saya. Nah itu posisinya itu sebelumnya juga saya pernah membahas tentang beliau ketika istrinya itu tidak pakai kerudung. Dan itu fotonya jelas katanya istri beliau. Yang saya lakukan itu saya mengerti makom kewalian Habib Lutfi. Tapi ini adalah syariat dan kita masih ingat bagaimana sebelum-sebelumnya banyak kalangan liberal yang mengatakan bahwa kerudung itu adalah budaya Arab. Coba bayangkan seandainya saya takut, seandainya bukan saya tidak hormat kepada Habib Lutfi, tapi jika seandainya ada orang-orang yang merasa ada tenaga. Tuh kan, Habib Lutfi juga kan enggak. Coba bayangkan bagaimana orang awam nantinya enggak pakai nutup, orang enggak pakai kerudung. Yang saya lebih baik dihujat, dikatakan membenci Habib Lutfi, padahal kalau orang benar-benar tidak ada kebencian kepada saya, dan saya membahas tentang Habib Lutfi bagaimana saya kurang gimana tawadoknya, kurang gimana saya merendahnya, saya merendahkan diri dulu, takut suruh adab kepada seorang habaib. Beliau itu kan seorang habaib, keturunan Rasul. Beliau juga seorang ulama besar, bahkan ulama sufi di seluruh dunia pada datang kepada beliau. Tapi ketika itu ada ranah syariat. Bahkan kan Rasul juga pernah mengatakan, jika seandainya keturunanku melakukan kesalahan, sok geingkeun, tegur, tapi dengan baik-baik. Dengan cara yang baik, jangan disalahkan kepada orang biasa. Kurang gimana coba silahkan lihat posnya. Dari semenjak itu mulai banyak orang yang salah paham. Saya ridho, lebih baik saya mempertahankan syariat agama Allah daripada diacak-acak orang-orang liberal, walaupun resikonya saya dikatakan suruh adab kepada Habib Lutfi dan yang lainnya. Dan jika saya harus ngobrol porno sedikit, kalau saya harus ngobrol lebih gamblang sedikit, kalau anda merendahkan saya, bilang saya kualat dan sebagainya,
Bagi siapa orang yang kawalan? Orang yang kawalan itu adalah orang yang ingkar kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Selagi saya belajar hidup di dalam koridor peraturan Allah, selagi saya berjalan dalam koridor peraturan Allah, sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi, para sahabat, para tabi'in, para ulama salafus sholihin, dan para masyayikh, bagaimana ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah mencontohkan, saya tidak pernah takut juga seperti apa pun itu sudah resiko. Mau nggak silahkan. Mereka mau bilang kewalat kepada saya, toh saat perasaan saya kok hidup saya lebih enak sah. Gitu. Biasa presiden banyak. Saya kalau mau vulgaran sedikit, alhamdulillah saya kan tahu saya nggak punya pekerjaan, tapi saya duit ada aja kok. Gitu. Alhamdulillah kok. Saya udah bukan pedagang, bukan apa. Saya cuma duduk di sini, ada orang di sini minta air. Aduh ya Allah ya Allah. Jadi pasti jadi panjang. Ini sederhananya saja. Ya. Jadi sekali lagi ya perlu kita tegaskan bahwa Kang Raden Seiring ini tidak pernah bilang bahwa Habib Lutfi itu adalah ulama. Beliau itu sangat hormat sekali kepada ya Allah. Beliau itu udah habaib, ulama sepuh, ilmunya lebih jauh daripada saya. Wah, saya masa tai kuku tuh. Itu. Ini Kang yang terakhir kan, ya. Saya tanyakan bahwa Kang itu kan pernah ya saya upload video Akang tentang pengajian itu di Manunjaya. Waktu saya ngaji tabligh akbar Rajaban ya, di Manunjaya ya, sama teman dia. Kan saya itu posting ya. Waktu Kang Raden naik ke panggung. Saya nonton ya. Ketik Kang Raden saya langit menaiki panggung. Ya jamaah juga itu pada antusias, pada sukacita, pada heboh ya. Melihat menyambut kedatangan Kang Raden saya langit. Kang tiba-tiba ada yang komen di bawah. Wah, Kang itu ustadznya ustadz gadungan, toriko, kebun binatang seperti itu. Sampai keluar bahasa kebun binatang kan? Keluar bahasa kebun binatang. Ya kalau saya jawab sampai juga dijawab. Ya nggak usah. Kalau kita ngelayanin orang-orang seperti itu, sanksi nanti ke bawah oon. Kan Imam Syafi'i bilang jangan mau berdebat dengan orang oon, nanti ke bawah oon. Ya makanya saya itu datang ke sini ya, ingin bertanya secara langsung. Bahwa untuk menjawab ya para netizen yang mengatakan bahwa kata Raden Seiring itu bisa dilakukan, nah mari kita minta jawabannya gitu ya. Kalau menurut saya mungkin ya Sami ini saya takut salah, kalau salah mohon maaf. Mungkin mereka mencontoh banyak artis yang misalnya katakanlah hijrah. Mereka tidak punya notabene pesantren atau apa misalnya, karena itu dikaitkan dengan saya katanya dulu di musik katanya kan seperti itu. Ada kan yang berkomentar juga seperti itu di channel saya juga, mungkin sama di channel Samsi juga. Nah, ketika mereka misalnya tadinya artis, tidak punya notabene pesantren, punya pemahaman agama yang cukup lah, karena emang kalau sempurna nggak ada, karena ilmu itu kan luas gitu. Yang pada akhirnya itu banyak juga kan yang dijalan menjadi ustaz. Nah, mohon maaf. Memang mungkin mereka banyak yang mencontoh kepada mereka yang ada artis seperti itu, lalu disamaratakan dengan saya. Harusnya mereka itu membaca dulu. Saya kan pernah menceritakan di yang bongkar Raden Seiring Langit. Nah itu saya kurang gimana detil, hampir 1 jam itu saya bahas. Saya itu jangan disamakan seperti hal seperti itu, karena saya dulu pernah main musik. Saya sebuah pesantren sama gitunya, maksudnya itu saya kenyang pesantren dulu. Dari kecil saya itu dididik oleh orang tua, didekatkan dengan agama. Semenjak saya sambil sekolah SMP saya mulai pesantren di Misbahudullah, terus seperti di Al-Fauziyah di Sukamantri, terus saya pasaran ke Banten, ke Cianjur, ke Garut, di pasaran yang sebulan 2 bulan kan, pasaran kitab apa gitu. Terlebih lagi saya sering pasaran kitab-kitab hikmah seperti Syamsul Ma'arif, Fadilatul Asrar, Dalail dan juga yang lainnya. Jadi seperti itu. Dan juga saya sering senang saya ketika pasaran kitab-kitab tauhid, sebenarnya Ummul Barohin. Bahkan sampai detik ini saya sedang cari-cari kitab ini At-Tawasin karyanya Al-Halal. Saya pengen tahu nih kitab isinya seperti apa. Cuma saya nanya-nanya cari kitab nggak ada. Saya punya, mohon maaf ini, saya bukan sombong tapi menceritakan. Saya punya notabene dulu ngaji. Cuma dia namanya manusia, mungkin saya mengalami edan dulu. Jadi pulang pesantren bukan malah ngajar ngaji, tapi malah malah punya grup band, karena memang dari kecil saya suka musik. Dari kecil itu kan saya suka Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu ini pemikiran anak kecil ya.
sejak SD anu Sunan juga sakti, wah gitu kan, sakti Mondroguno. Saya dari kecil suka latihan silat, ke Pajajaran, ke karate, ke mau lodaya, gitu kan. Sering saya ke perguruan silat, latihan silat, karena saya yang ada di Sunan Kalijaga saya suka. Terus Sunan Kalijaga itu seorang seniman. Saya suka bikin lagu. Bahkan ketika di Indonesia saya pernah membuat 4 album. Bahkan yang sudah direkam saja itu sekitar 60 lagu kurang lebih. Gitu. Termasuk tercampur dengan lagu-lagu religi. Nah gitu. Alat musik saya bisa. Kalau ahli sih enggak. Kalau lebih ahli enggak. Saya gitar, mau keyboard, mau kecapi, mau suling, mau yang alat modern ataupun tradisional, saya sebagian bisa gitu. Karena saya suka dengan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga juga seorang aulia, waliullah. Berarti saya ketika besarnya saya lebih suka memperdalam tauhid dan tasawuf. Gitu. Saya suka dari kecil dan juga kitab hikmah karena urusan saktinya itu gitu. Itu pikiran picik anak kecil ya dulu. Yang pada akhirnya pulang besar, saya itu malah punya grup band, bukannya malah ngajar ngaji. Jadi bukan yang tadinya anak gaul terus suka ngeband terus hijrah jadi ustaz dadakan, bukan. Ya Allah ya Rabbi, aku hari heuting merek kata saya muda datang ka dieu kita ek naon gitu. Aduh ya lain sombongnya ada nyomongan jalma sombong mas sodako gitu kan. Eta berapa bisa dapat kita. Jadi ya Allah ya jelas ya. Kemarin ini benar-benar adalah seorang santri pernah pesantren di dalam agama, mondok kampus katakan yang seperti kalian katakan. Dan tapi gini, sama saya guys, mohon maaf jika kata-kata saya berlebihan, tapi kan ini omongan mereka kan sombong. Iya. Jadi ya sombongin lagi. Dan saya juga nggak berniat sombong, ampun para lu, tapi kan mereka bertanya, ya saya harus jelaskan. Ya mungkin, padahal saya kurang gimana di waktu saya pernah bikin konten bongkar dari saya lagi juga sebenarnya kalau nggak salah, kalau saya nggak lupa saya pernah bahas juga. Tapi mungkin ya sudahlah. Orang itu kalau menilai orang lihat dulu semua kontennya. Iya. Takutnya dia diomongin belum dilihat kontennya padahal udah dibahas. Iya. Harusnya seperti itu. Tapi ya sudahlah, susah. Emang itu mah sudah sunatullah. Saya kan tidak mungkin juga berharap orang-orang bisa suka sama saya semua, kan tidak mungkin. Produk kontra boro-boro ke saya lah, ke Kanjeng Nabi aja musuhnya banyak, ke sekelas Habib Rizik apalagi kan, itu yang lebih gitu kan, seorang hamba ilmunya besar, ulama besar. Nah saya mah wajar. Satu poin sebelum sampai tutup. Terima kasih buat yang sudah fitnah, hujat, itu ladang amal buat saya. Enak sebenarnya jadi public figure itu. Karena banyak ladang amal juga kalau kita pintar bermain hati, asal hatinya sabar. Sebenarnya banyak ladang amal selain kita dakwah, ada orang yang nanggung dosa. Enak di dunia masa kedua itu kira. Buat kalian yang memfitnah di dunia ini lidah itu bisa ulal elol, nggak ada tulangnya, bisa bersilat lidah. Tapi di akhirat nanti tidak ada yang bisa dibohongi apalagi Allah. Tinggal dibuktikan yang suka pemerintah saya bilang saya ngaku-ngakuan dan sebagainya. Kalau tidak percaya ya silakan, ajarnya tinggal. Semoga Allah memperlihatkan. Ya. Kalau Allah seandainya tidak berkenan memberikan hidayah dan taufik kepada kalian. Ya, terima kasih ya Kang. Ya sama-sama. Ini Kang yang terakhir, boleh satu lagi kan? Monggo silakan. Ya kalau kita ketahui kan Kang Raden itu adalah seorang musisi selain seorang ustadz juga. Itu suaranya bagus. Jadi kalau bisa dikatakan Kang Raden ini adalah orang yang multi talent, segala bisa. Nyanyi oke, berdakwah oke, terus tarung juga oke. Silatnya juga mantap kalau kita lihat di video-video. Yang ingin saya tanyakan ini Kang Raden itu suaranya bagus ya. Ingin saya dengar. Kenapa yang bertanya? Coba tuh saya tanyain ke Kang Raden. Bisa gak baca Quran dikurokan gitu. Jadi ngalagam gitu ya. Seperti ada bayati, ada soma, ada hijab. Nah, kalau ini saya tidak bisa. Jadi gini Sam. Saya banyak cina akal teh cina sok nyanyi cina suaranya bagus. Coba aku sekali-kali cina ngaji lagam cina. Itu bisa cina kurang mah. Dan saya sejak pesantren saya enggak tak khusus belajar ngaji lagam. Sebenarnya pernah belajar lagam dasar-dasar, baik di awal, baik di akhir. Anu kelas SD gitu namanya gitu. Enggak bisa saya. Kalau ngaji untuk lagamnya maksudnya ya ngaji lagamnya bukan nggak bisa ngajinya gitu. Jadi kan ada orang yang katanya, aduh ya Allah ya Rabbi. Pernah saya melihat ini ngajinya juga katanya non Baniro sama ya Allah ya Rabbi. Ya saya cek, aduh astagfirullahaladzim, hayang dukung.
Urang teh nepi ke ngaji qiraat deui sagala astagfirullahaladzim. Ya begitulah ya. Ya sama mohon maaf. Saya kalau silahkan tanya masyarakat di sini. Saya sejak kelas masih umur SD saya udah ngajar ngaji saya. Umur SD saya ngajar ngaji yang kesepantaran di masjid yang di bawah kan, sampai mungkin lewat di masjid bawah, masjid RT kan. Ya, saya ngajar ngaji orang yang seumuran dan juga yang umurnya lebih atas dari saya. Saya sebelum masuk SD juga tajwid dan semuanya itu sudah benar-benar paham. Dan saya sudah ngajar ngaji Quran di umur SD. Silakan tanya masyarakat di sini. Nah, terus dan masih perjalanan pesantren dan sebagainya. Pulang masanya bukan yang lanjutin ngajar ngaji, itu kan ngamalin ladang ngaji, malah punya band. Itu punya band juga cuma sebentar sebenarnya, itu kan sambil ngajar ngaji lagi kesalahannya. Tapi musik mah nggak anti, sekarang juga kan masih bikin, tapi lagu yang religi. Gitu. Saya nggak bakal bahas hukum musik kan di panjang di sini. Udah pernah bahas ya. Tapi kan bisa dicoba baca surat Fatihah. Mau baca biasa gitu kan? Biasa. Aduh, air biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya bisa jadi lila ya, orang Fatihah lupa dong. Ya, ada aja orang ya. Kan banyak sekali ada ustaz-ustaz bacaannya juga nggak benar. Emang banyak yang kayak gitu, emang. Nah, sekarang sudah kita buktikan ya bahwa kadang-kadang itu bukan ustaz kadang ya. Jika sam kayaknya mereka pengen puas, mungkin nantilah sekarang lama ntar terus lagi yang lain kan. Mungkin kayaknya pengen ngetes saya baca kitab kuning kayaknya. Astagfirullah. Jadi itu berarti sombong kan juga kan. Bacaan Fatihah juga bagus, Pak sehat. Terima kasih Kang Radius. Ya, sama-sama. Pembicaraannya. Ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab atas semua keluhan kita yang sudah melontarkan kepada Kang Radius. Dan mudah-mudahan orang-orang yang telah mendengar beliau mendapatkan hidayah kepada Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Silahkan share sebanyak mungkin biar orang pada tahu tentang kalian saya yang sebenarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.